Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi relationship-nya kamu dengan dia, seseorang yang Sun, Moon, Rising atau Venus-nya berada di Scorpio. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oke. Situasi kamu dengan Scorpio saat sekarang atau yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Oke, di situ ada Nine of Pentacles, ada Seven of. Oke. Ya. Oke. Kemudian di situ, oke, baik ya. Nah, kemudian ini energinya kamu, ada King of Wands, posisinya reversa. Ya. Ya, jadi begini ya. Tunggu, dia maunya apa? Oke, kamu maunya apa? Ya. Jadi kalau Mari lihat seperti ini, mungkin kadang-kadang kamu tuh agak lemah. Ada dia dua ya, kalau nggak kamu tuh agak lemah menghadapi dia Scorpio ini. Kamu di situ tuh cenderung seperti ingin lebih powerful ya. Kamu lebih kayak kepengen kamu punya kuasa lebih untuk mengendalikan hubungan ini gitu. Jadi mungkin kamu melihat bahwa dia Scorpio ini pasangan yang paling ideal bagi kamu. Mungkin ketika dengan dia ada terjadi perubahan hidupnya kamu ke arah yang lebih baik di sana. Entah kamu semakin sejahtera gitu ya, atau ya apa aja lah gitu ya. Pokoknya ada dampak-dampak baik dari hadirnya Scorpio ini di dalam hidupnya kamu gitu. Nah, memang mungkin kadang-kadang kamu kayak ngerasa ketakutan menghadapi hubungan. Mungkin kamu kayak bisa melihat kadang-kadang ada toksiknya energi dari Scorpio ini gitu ya. Atau tanpa kamu sadari, kamu justru yang toksik di sini. Karena saking takutnya berpisah, saking inginnya relationship ini tuh baik-baik saja gitu ya. Jadi kadang-kadang kamu bisa ada di posisi pengen diposisikan di atasnya Scorpio. Tapi kadang-kadang juga kamu terjebak turun jatuh ke bawah mengikuti arus dari Scorpio ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kayak kalau hubungannya ditanya apakah ini cukup memuaskan bagi kamu, saya rasa di sini tuh jawabannya adalah iya. Walaupun kadang-kadang ya tadi mungkin kamu mau agak reaksi gitu ya. Mungkin kamu mau terlalu over protecting gitu ya, atau kamu tanpa kamu sadari kamu mau berdrama di sini gitu ya, tanpa kamu sadari. Bukannya ingin kamu yang seperti itu, karena tadi bahwa mempertahankan relationship dengan Scorpio itu adalah satu keinginan besar di dirinya kamu. Nah kayak gitu. Mungkin kadang-kadang kamu kayak ngerasa kamu terpaksa harus beginilah, harus begitulah gitu ya. Pokoknya kayak gimana lah biar caranya kamu dengan Scorpio ini tuh bisa hubungannya baik-baik saja. Karena kamu masih punya harapan-harapan besar ketika ada di dalam relationship ini gitu loh. Jadi mungkin kamu membayangkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Jadi kayak gimana lah ya caranya biar ini bisa terwujud nyata gitu. Nah, makanya di situ ada tindakan-tindakan yang kadang-kadang kamu bisa keras banget. Kemudian di momen-momen tertentu kamu bisa lemah sekali. Nah, kayak gitu.
tanpa disadari bisa di sini tuh permainannya menang kalah yang modelnya kayak gitu ya. Tapi ya tadi, terlepas dari bagaimana caranya kamu ngelakoni hubungan ini, mari rasa hubungan ini tuh ya tadi ya, mungkin kamu selama ini merasa hidup kamu tuh kayak gimana gitu ya, tapi ketika bertemu dengan Scorpio adalah nilai-nilai baru, nilai-nilai tambahnya kamu di dalam hidup pribadinya kamu gitu loh. Jadi kalau dibilang buruk-buruk banget dengan Scorpio ini, mungkin tidak juga gitu ya. Tetapi ya tadi, kalau dibilang pun baik-baik saja, ya namanya hidup ya, nggak ada yang ceritanya akan selalu baik-baik saja gitu ya. Tidak akan gitu. Jadi ada fluktuatif energi dalam relationship-nya kalian ini. Tapi memang mungkin di sini kamu kalau mari lihat mungkin kamu kayak ngerasa, wah aku udah banyak berkorban di sini gitu ya, aku sudah melakukan ini, aku udah melakukan itu dan segala macam. Jadi kayak kamu merasa bahwa kamu sudah berinvestasi di relationship ini tuh nggak kurang-kurang gitu ya, nggak kurang-kurang. Jadi mungkin ada beberapa kamu misalnya bekerja, tapi hasil kerjanya kamu tuh kamu niatkan untuk ya besok lusa kamu dengan Scorpio ini punya rumah misalnya kayak gitu ya, atau mungkin kamu mau kepengen nikahin atau menikah dengan Scorpio, kamu bekerja supaya ada modal kalian menuju ke pernikahan kayak gitu. Jadi seperti hubungan dengan Scorpio ini ada tanda kutip seperti harga mati bagi kamu. Ini adalah tujuan-tujuannya kamu yang oh ini nggak bisa nih kalau tidak terwujud gitu ya. Oh ini nggak bisa nih kalau tidak terjadi penyatuan kamu secara lahir ataupun batin dengan Scorpio ini gitu loh. Nah seperti Mari katakan tadi, kalau hubungannya ini memang sudah modelnya model kepernikahan gitu ya, mungkin kamu di situ tuh bisa kayak ceritanya pontang-panting gitu ya, pontang-panting bekerja, atau mungkin kamu di situ tuh memang lebih banyak pasifnya, tidak tertutup kemungkinan, tapi ini hanya untuk sebagian orang saja ya. Jangan-jangan kamu di situ tuh lumayan pasif, kamu jangan-jangan orang yang banyak menerima dari Scorpio ini, jangan-jangan lo ya, tapi tidak semua ya, jangan ngamuk ya. Mungkin kamu lebih banyak menerima dari Scorpio ini, kamu lebih banyak menerima dari Scorpio, dan kamu menginginkan bahwa apa yang kamu terima dari dia saat ini itu bisa berkelanjutan gitu loh. Ini bisa bukan hanya penerimaan dalam waktu sementara gitu ya, kamu nggak mau, kamu tidak ada gambaran, katakanlah kamu berencana untuk hanya 1 tahun, 2 tahun saja dengan Scorpio ini, tapi kamu mau kalau bisa ya sampai selama-lamanya, mungkin kayak gitu ya, kalau bisa sampai selama-lamanya. Nah di sana, tapi ya di antara mana nih yang lebih banyak pembacaannya, posisi kamu yang lebih banyak menerima atau kamu yang lebih banyak memberi, mungkin dalam pembacaan ini kelihatannya kamu yang lebih banyak memberi gitu ya, karena tadi ada mimpi-mimpinya kamu gitu loh, yang mau kamu wujudkan dengan Scorpio ini. Mungkin tadi ada beberapa yang kayak nganggap ini Scorpionya bisa toksik gitu ya, bisa toksik. Nah kalau misalnya ada argumen di antara kalian berdua, mungkin ini kebanyakan kamu yang lebih banyak mengalah gitu ya, atau mungkin kamu yang lebih banyak pengen menangnya. Karena apa? Karena kalau kamu lebih banyak menangnya dalam sebuah argumen, di situ kamu jadi kayak punya kuasa lebih, mau kayak gimana mengontrol perjalanan dari relationship ini. Karena ada beberapa kayak kamu tuh tidak yakin, kamu tidak percaya dengan Scorpio ini. Ada sisi lemahnya dia yang mungkin kamu tangkap itu bisa membahayakan relationshipnya kamu sama dia gitu. Makanya dia agak dilemahkan sajalah dulu gitu ya, agak dilemahkan dulu gitu, supaya kamu bisa dengan leluasa mendikte. Tapi ini tentu saja mendikte jangan dikonotasikan ini isinya melulu hanya dikte negatif ya untuk kepuasan egonya kamu. Jangan seperti itu ya tanggapannya. Tapi misalnya ada peraturan-peraturan dari kamu yang tidak bisa ditawar-tawar oleh Scorpio ini, yang harus dia patuhi gitu ya. Karena kalaupun dia mematuhi itu,
gambarannya kamu mungkin ya ini demi kebaikan relationship gitu loh ya. Nah di sana, atau ya energi sebaliknya, kamu yang banyak manut sama Scorpio-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya dia merasa nyaman, biar dia merasa dia terpenuhi oleh kamu gitu ya kan. Jadi dia ibaratnya mau setia, dia mau betah di sini gitu. Jadi kamu, walaupun kamu mungkin pria, tapi kamu lebih banyak mundur. Kamu lebih banyak mundur dalam pilihan, kebutuhan siapa yang harus lebih duluan dipenuhi. Nah, di situ ya. Oke, baik. Oke. Jadi kalau Mari rasa begini. Memang agak sulit ya kalau untuk berhadapan dengan kamu, begitulah penilaiannya Scorpio gitu lah. Jadi mungkin ada beberapa yang dia anggap baik untuk dia lakukan, tapi bisa itu menjadi sebuah tantangan. Ada tantangannya dari kamu. Misalnya dia pengennya tuh A, tapi kamu berusaha biar A yang dia inginkan ini tuh tidak terjadi. Setidaknya itu menurut dia ya. Itu menurutnya dia. Jadi Scorpio ini dia kayak, aku tahu nih apa yang paling cocok untuk aku, apa yang paling pas untuk aku, kayak gitu loh. Nah, cuman dia kayak ngerasa setiap apa yang dia maui selalu ada datang penolakan dari kamu. Setidaknya itu menurut dia ya. Jadi andaikan dia ingin bersama dengan kamu, bikin harmonis, tapi dia bisa kayak ngelihat, wah di momen itu kamu kok kayaknya tidak ingin gitu ya. Kamu bisa kayak yang bersikap dingin sama dia gitu. Nah di sana, jadi kayak yang tidak gampang untuk mempertahankan posisi dalam hidupnya kamu gitu loh. Menurut dari Scorpio ini, gitu ya. Tetapi catatannya di sini, memang sih apa yang terjadi dalam hubungan kalian ya, ini bisa sebenarnya menurut Scorpio ya sudah, ini memang sudah yang paling baik lah. Jadi andaikan begini, ini ada beberapa, kalau Mari lihat Scorpio telah mengambil sebuah keputusan besar di sini. Yaitu apa keputusan besarnya? Dia bisa aja lebih memilih menikmati hidupnya dia, ya. Ini lebih memilih menikmati hidupnya dia tanpa kamu, gitu loh. Bukannya dia tidak sayang sama kamu, tetapi ada dirinya dia juga yang dia katakan mesti diperhatikan, gitu ya kan? Apalagi jika di sini tuh kamu terlalu sering bikin dia merasa sedih gitu ya. Dia bilang di situ dia akan ngeprotek dirinya dia gitu loh. Dia bilang dia akan ngeprotek dirinya dia. Jadi kayak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman itu gampang. Menurut Scorpio, untuk mendapatkan kehidupan nyaman, kehidupan bahagia, kehidupan tenang, itu gampang. Dengan atau tanpa kamu, itu gampang banget katanya. Gitu ya. Jadi maunya dia ketika berpasangan itu ada apa ya dibilang ya, ketika berpasangan itu tuh ada ngasih tambahan energi untuk dia semakin
mampu menciptakan hidup tuh yang stabil kayak gitu loh, ya, yang di situ tidak terlalu banyak dramanya gitu di sana. Jadi dia butuh partner yang mensupport dia, atau setidaknya membiarkan dia itu bereksistensi di dalam dunia pekerjaannya kah, atau biarkan dia memilih jalannya dia, bagaimana dia ini tuh bisa membawa nilai pada hidup dia pribadi. Bisa paham kita? Jadi kayak kalau kamu pun tidak bisa mensupport dia, setidaknya kamu membiarkan dia menjadi dirinya dia, mengambil langkah-langkah tertentu ya sesuai dengan pilihannya dia, untuk kayak gimana biar hidup dia itu tuh terasa nyaman, nikmat, sejahtera. Di situ. Jadi andaikan belakangan hari ini kamu kayak banyak menentang Scorpio-nya, itu sudah akan menjadi sebuah tiket bagi dia itu tuh untuk lebih bisa mandiri lagi di sana. Gitu loh. Jadi dia akan semakin kuat tekadnya dia untuk mengupayakan kebahagiaannya dia tanpa kamu. Walaupun kalau sesungguhnya di sini mari lihat, ada nggak ini keinginan untuk sesungguhnya ya, ada nggak keinginan untuk berpisah sama kamu? Tadinya dia, kalau dia bilang ya pengakuannya Scorpio, aku di sini tadinya tuh udah berusaha untuk menjadi pasanganmu gitu ya. Nah di situ, aku sangat berusaha. Jadi menurut dia tuh tidak bisa lagi dikoreksi, dia tuh nggak bisa diberikan nilai C dalam upayanya dia dalam relationship. Harusnya aku ini dikasih nilai itu A+, katanya. Gitu ya. Tidak mudah mempertahankan hubungan sama kamu, tapi aku mencoba. Aku mencoba di sini. Jadi sekiranya ada beberapa akhirnya nanti kaum Scorpio mungkin saat ini, sekarang atau dalam waktu dekat, katakanlah mulai nanti agak berjarak dari dirimu, menurut dia tidak boleh dia dipersalahkan mengambil sikap yang seperti itu gitu ya, karena bukan hanya kepuasannya kamu saja yang harus dipertimbangkan dalam hidupnya dia, ada kepuasan dirinya juga yang itu tidak bisa ditawar-tawar gitu loh. Itu harus terjadi dalam hidupnya dia, mau kamu seneng mau kamu nggak suka dengan cara dia ngejalanin hidupnya. Dia sudah bulat tekad di situ, gitu ya. Namun memang sebelum dia mengambil langkah untuk memilih jalur yang berbeda atau memilih untuk berubah dari yang tadinya fokus concern terhadap relationship ini, dia akan usaha dulu tuh, gitu ya. Setidaknya ada terniat oleh dia, aku usaha dulu yang bagus di sini, karena kalau untuk nyakitin kamu, saya rasa di sini tuh Scorpio nggak mau gitu loh, ya. Kalau untuk menyakiti siapapun demi dia bisa bahagia, menurut dia bukan ini katanya Mari loh ya. Menurutnya dia tidak, aku tidak segila itu, aku tidak sekejam itu. Mau untuk nyakitin kamu, mau untuk PHP-in kamu, mau untuk memanfaatkan kamu demi kepentingan pribadiku saja. Aku tidak sekonyol itu. Aku tidak sekanak-kanak itu. Gitu. Nah, di sana ya, aku akan usaha yang terbaik di dalam relationship ini. Aku juga bukan tipe orang yang mudah menyerah gitu ya. Aku bukan tipe orang yang nemu masalah sedikit langsung lari kabur, menghindar. Tidak, katanya. Aku akan usahakan dulu tentu saja sesuai dengan batas kemampuanku. Gitu ya. Jika dirimu ingin terus-terusan aku yang berjuang, aku memperjuangkan posisiku dalam hidupmu, tapi kamu kok kelihatannya seperti
tadi ya, berusaha untuk mengeluarkan aku dari hidupmu gitu ya. Kamu selalu berusaha untuk bikin aku merasa aku sedih di situ gitu ya. Nah, maka aku akan mengambil keputusan yang besar dalam hubungan kita ini, terlepas dari apakah kamu menerima keputusan itu atau tidak. Nah di sana ya. Kalau misalnya ada apa-apa kamu dengan Scorpio ini, ibaratnya kalau untuk rekonsiliasi ceritanya itu masih akan terbuka banget, terbuka lebar. Jika kayak yuk kita benahi yuk hubungan, yuk kita lebih pacu lagi diri kita yuk, biar dalam hubungan kita ini tuh bisa lebih panjang, lebih banyak indahnya, lebih sejahtera. Nah, Scorpio di situ tuh kalau mari lihat dia cukup kooperatif ya. Itu energi Scorpio yang mari tarik. Dia cukup kooperatif gitu loh. Tapi andaikan misalnya kamu selalu menuntut dia sesuai dengan gambarannya kamu, sesuai dengan sisi nyamannya kamu sendiri, itu bisa sama saja dengan mengajarkan Scorpio ini tuh biar dia bisa mandiri tanpa kamu. Nah, di situ ya. Mudah-mudahan bisa paham ya apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadirlah dia energi dari Virgo, berikut di situ ada energi dari Sagittarius, ada energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Pisces, berikut ada energi dari Scorpio sendiri, hadir energi dari Sagittarius di sana ya. Oke. Itu bisa juga ada energi dari Aries. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.